Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Nadila Julfa. Saya perwakilan dari 12 IPS 2 yang akan menampilkan kultum mengenai Maulid Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita taufik hidayah serta kesehatan sehingga kita pada hari ini bisa memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah 571 Masehi, Nabi Muhammad telah lahir ke muka bumi ini sebagai makhluk yang paling mulia. Beliau diutus ke muka bumi adalah untuk membawa manusia dari kesesatan dan kebodohan untuk membawa kepada cahaya yang terang benderang. Seperti dalam hadis riwayat nomor 8952, beliau bersabda, "Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang luhur." Nah, teman-temanku, dengan kita mempelajari sifat-sifatnya dan meneladani akhlaknya, itu merupakan salah satu bentuk kita sebagai bentuk keimanan terhadap Rasulullah SAW. Nah, apa sih sifat akhlaknya itu? Yang pertama, Rasulullah adalah seseorang yang rendah hati. Walaupun beliau adalah seorang nabi dan rasul, tetapi beliau tidak pernah sombong akan keistimewaannya itu. Nah, lalu beliau malah sangat mencintai orang miskin serta anak-anak yatim. Yang kedua, beliau adalah seseorang yang lemah lembut. Seperti yang kita tahu, Rasulullah itu tidak pernah mencaci maupun memaki, bahkan berteriak kepada orang-orang yang mencacinya. Juga pernah ada suatu kisah di mana Rasulullah pernah akan memakai jubahnya, tetapi jubah tersebut malah ditiduri oleh kucingnya, yaitu Muza. Karena tidak ingin membangunkan kucingnya, Rasulullah sampai rela memotong jubahnya tersebut. Nah, Masya Allah sekali ya teman-teman. Lalu yang ketiga adalah Rasulullah memiliki sifat amanah dan jujur. Seperti yang kita tahu bahwa sedari kecil Rasulullah selalu dibawa oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, untuk berdagang. Nah, dari situlah sifat amanah dan jujur ini mulai terasah oleh Rasulullah, dan juga orang-orang Mekah tidak segan untuk menitipkan barangnya kepada Rasulullah karena mereka percaya bahwa Rasulullah adalah orang yang amanah dan jujur. Nah, dari situ kita tahu bahwa sifat amanah dan jujur ini telah melekat pada diri Rasulullah, mau itu sesudah maupun sebelum Rasulullah menjadi nabi dan rasul. Lalu yang keempat, Rasulullah memiliki sifat yang sabar. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman bahwa proses dakwah Rasulullah ini selalu ada saja cacian dan makian dari orang-orang Quraisy, juga meninggal dunianya orang-orang tercinta seperti istrinya Siti Khadijah maupun pamannya yaitu Abu Thalib dan Hamzah. Lalu saya ingin mengingatkan juga pada salah satu kisah, yaitu saat Rasulullah berada di kota Taif. Nah, pada saat itu Rasulullah sedang berdakwah di kota Taif, tetapi orang-orang kota Taif malah mencaci dakwah Rasulullah dan memukul Rasulullah dengan bebatuan. Tetapi hal itu tidak membuat Rasulullah putus asa ataupun jera. Rasulullah sabar akan hal itu, bahkan Rasulullah menampung darahnya, yaitu yang bercucuran dari wajahnya, dari tangannya, dengan tangannya sendiri. Lalu Rasulullah berdoa, semoga nanti di masa yang akan datang akan ada orang-orang yang akan meneruskan dakwah Rasulullah nantinya. Nah, teman-temanku, mungkin yang saya sampaikan ini hanyalah beberapa dari banyaknya akhlak mulia yang Rasulullah punya. Tetapi saya berharap semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari ini, yaitu semoga menambah rasa kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW, dan kita bisa meniru atau meneladani sifat-sifatnya. Seperti dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang paling banyak mengingat Allah." Nah, mungkin sekian dari saya. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.